Jangan, nggak ada gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Oh, kasih uang. Anak kerja nih, masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Jangan gitu, nggak bagus. Oke guys, kali ini kita akan mereaksi apa yang dikatakan oleh para pesohor yang lainnya, termasuk artis dan juga influencer yang lainnya, tentang apa yang telah dilakukan oleh seorang Pak Imbong kepada kakek tua yang bernama Suhut, yang telah difitnahnya sebagai seorang pengemis. Padahal jelas-jelas di video itu kakek itu menawarkan dagangannya, yang setelah didetilkan, diwawancara, ternyata kakek itu berjualan juz amma dan buku-buku agama yang lainnya ya guys ya. Oke guys, sekarang kita lihat dulu cuplikan videonya dari salah seorang influencer berikut ini ya guys ya. Silakan disimak. Gini bosku, kalau kamu buat konten yang suka bagi-bagi uang, terus dikontenin kayak gitu, akan banyak orang yang ngikutin dirimu karena berharap. Oke guys, ini reaksi dari Dokter Tirta ya guys ya. Jadi di sini Dokter Tirta itu mereaksi tentang apa yang sering dilakukan Pak Imbong di konten-kontennya. Jadi di konten-kontennya itu Pak Imbong kan sering ngasih-ngasih duit seperti itu ya. Jadi pada saat ada orang yang melihat dan orang itu kesusahan, jadi wajar kalau akhirnya orang itu mencari Pak Imbong karena dia itu berharap ditolong juga oleh Pak Imbong. Seperti orang-orang yang ada di konten-kontennya Pak Imbong. Orang yang ngikutin dirimu karena berharap, ya kan? Berharap spam komen, spam DM, mungkin nyamperin rumah atau nyamperin toko. Jadi orang-orang yang kesusahan itu akhirnya kan akan mencari dimanapun Pak Im berada, itu akan dicari, entah dia itu di rumahnya atau ke kantornya atau tokonya, yang penting di mana biasanya Pak Im berada itu orang-orang akan nyari dia untuk minta tolong, seperti yang ada di konten-kontennya Pak Imbong selama ini gitu guys ya. Jadi jangan disalahin orangnya nyari-nyari seperti itu, karena itu memang konten-kontennya dia seperti itu. Ya kan? Nah, kalau ada orang yang ngikutin, kalau sampai nggak suka, ya tinggal tegur. Kalaupun sampai mau viralin orangnya, ada etikanya di blur, ya kan? Jadi akibat dari konten-kontennya dia yang pencitraannya seperti itu, suka bagi-bagi duit ke orang-orang yang susah, akhirnya kan banyak mungkin orang-orang yang ngikutin dia. Nah, kalau ada orang yang ngikutin si Pak Imbong ini, disarankan ya ditegur aja kalau emang dia itu nggak suka. Jangan sampai dimaki-maki, difitnah sebagai pengemis, lalu bahkan dipermalukan dengan dia nggak ngasih duit ke orang itu, tapi justru ngasih duit ke orang lain di depan orang yang dia nggak suka itu. Dan di konten itu seharusnya orang itu di blur gitu loh, jadi biar ini nggak dipermalukan seperti kasusnya kakek tua yang bernama Suhut itu ya guys ya. Negur tapi tidak sampai mempermalukan karena bahaya. Kecuali memang niatnya dalam hati memang sengaja ngontenin. Nah, di sini guys ya, ini di si Pak Im ini disarankan lagi oleh Dokter Tirta ini agar kalau negur itu jangan sampai dipermalukan seperti kasusnya si Bapak Zuhud itu guys ya. Jadi dia itu jelas di videonya itu dia jualan, menawarkan barangnya, tapi sama si Pak Im itu malah dibilang-bilang sebagai pengemis. Apalagi setelah itu si Pak Im ini ngasih duit ke orang lain di depannya si kakek tua Zuhud itu guys ya. Jadi seolah-olah itu dengan memfitnah bapak itu sebagai pengemis masih belum cukup, akhirnya dia istilahnya ingin ngasih tahu ke bapak itu, orang lain tak kasih, kamu enggak, seperti itu ya guys ya. Dan lebih parahnya lagi, setelah orang itu dipermalukan oleh Baim dan difitnah,
itu dijadikan konten gitu loh guys, jadikan konten untuk banyak si Baim ini mendapatkan duit dari AdSense gitu. Udah nggak ngasih duit, mempermalukan, masih dieksploitasi, istilahnya seperti itu ya guys ya. Kayak gua nggak suka toko gua pernah disamperi 4 sampai 5 kali ada orang seperti itu. Gue tolak secara halus. Kalau udah keterlaluan, WA telemedicine yang biasa buat pasien, gue dijabri, gue sensor profitnya. Karena gue mau ngingetin, bukan mempermalukan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Semoga dipahami buat yang buat konten kayak gituan. Jadi di sini tuh Dokter Tirta ngasih contoh ke Baim ya guys ya, bahwa dia pun juga pernah, bahkan sering ya, beberapa kali, mungkin sampai 5 kali 6 kali tokonya itu disamperi oleh orang gitu kan. Tapi niatnya Dokter Tirta itu dia nggak pernah untuk mempermalukan orang itu. Dia itu cuman hanya ngingetin aja, jadi ditegur secara halus, dan kalau udah keterlaluan dengan caranya Dokter Tirta seperti apa, tapi tanpa mempermalukan orang itu, ya istilahnya jangan sampai lah mempermalukan, karena mempermalukan dan mengingatkan itu adalah hal yang berbeda gitu kata Dokter Tirta ya guys. Tapi emang bener sih guys ya, mempermalukan dan mengingatkan itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi apa yang dilakukan oleh Baim Wong itu selain memfitnah, dia juga udah mempermalukan. Selain itu lebih parahnya sekali lagi itu dikontenin sama si Baim Wong untuk mendapatkan duit AdSense gitu guys ya. Oke guys, nanti pendapat kalian seperti apa, silahkan komen di bawah guys ya. Dan kita akan jumpa lagi di konten reaction yang berikutnya. Oke, sampai jumpa guys. Sama hubungannya ngejar-ngejar saya dikasih tahu apa? Jangan, nggak ada gitu tuh kayak dia tuh kerja. Oh, kasih uang. Anak kerja nih, masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Jangan gitu, nggak bagus.